Haleluya. Kita buka kembali surat Yudas. Masih keras. Pasal 1 kita sudah sampai kepada ayat yang ke berapa? 8 apa 9? 8 kan sudah. Ayah. Sudah lalu ini yang mencemarkan tubuh belum. Namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di sorga. Ini gambaran dosa yang berkembang menjadi dosa yang tidak bisa diampuni lagi. Karena semua yang mulia tidak ada harganya di depan orang-orang ini. Ya. Di dalam salinan bahasa Inggris, kita akan membaca salinan bahasa Inggrisnya. Likewise, begitu juga, also, this filthy flesh. Dia tidak bilang mimpi dulu, tetapi flesh dulu. Filthy dreamers di sini, defile the flesh. Pemimpi yang kotor. Orang-orang yang suka ngelamun tapi kotor lamunannya. Dipakailah kata filthy, kotor. Sama kena kita becek. Karena becek, kena apa, itu maka jadilah filthy. Coba saudara, kira-kira baju saudara sedang putih-putihnya, kecipratan sedikit saja, becek hanya sedikit saja. Mungkin tidak terlihat, tetapi karena saudara pakai pakaian putih, yang sedikit itu jadi menyolok. Sekarang kalau saudara pakai baju yang kotor, kena lumpur yang gede telapak tangan, nggak kelihatan. Sebab memang baju kita kotor. Bagi orang yang senang dengan kekudusan, bohong sedikit saja dia sudah tidak enak. Kecipratan ada dendam aja sedikit dia sudah nggak enak. Ada mimpi yang kotor, filthy saja dia sudah nggak enak. Mari saya kasih ilustrasi lebih dalam lagi. Mungkin ada laki-laki menyenangi perempuan, padahal dia sudah menikah. Dia senang perempuan lain, dia sudah menikah. Tetapi laki-laki ini masih ada takut sama Tuhan. Jadi dia tidak berbuat apa-apa. Hanya dia ngelamun. Dia lamunin perempuan itu. Dia melamun di sini. Satu profesor di Amerika
baru diberhentikan dari keprofesorannya, bahkan dia seorang dokter gigi, ya, karena dia sudah mengintip pasiennya lebih dari 1.000 orang pasien perempuan dia intip. Kamera dia taruh di mana-mana. Dia tidak berbuat dosa. Dia tidak berzina. Dia tidak melecehkan. Hanya hobi dia sepertinya kecil, tapi cukup buat orang Amerika, belum Tuhan. Buat orang Amerika, diturunkan dia dari dokternya, gelar dokternya dicabut. Mari kita lihat kedudukan kita sebagai anak-anak Tuhan yang kudus. Kita disebut the saints, orang-orang kudus. Bahkan dosa kita yang banyak, yang kotor, Tuhan sudah buang. Dan dia ganti, dia cuci dengan darah Yesus. Karena cintanya yang dalam itu, dia menyucikan kita dari segala dosa, maka kita bersih sebersih-bersihnya. Di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 1, ada 2 macam kekotoran, ada 2 macam kebersihan. Bunyi ayat itu, dia berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang, kapan? Sekarang, kita sudah nih, sekarang memiliki janji-janji itu, kita dapat memiliki, jadi itu janji milik kita. Marilah kita menyucikan diri. Datang dari kata cuci. Menyucikan diri dari semua pencemaran. Pencemaran ini bukan kotor, bukan yang tadi saya bilang kayak noda, kayak sedikit titik, ya, pencemaran jasmani yang kelihatan oleh mata manusia dan rohani nggak kelihatan. Inilah yang disebut Yudas yang suka mimpi-mimpi itu. Ngelamunin si A, ngelamunin si B. Ya. Dan dengan demikian, kita turut membantu Tuhan menyempurnakan apa? Kekudusan, keputihan kita. Dalam takut akan Allah. Jadi ada kenajisan jasmani. Orang Yahudi, dia hanya urus kenajisan jasmani. Sebelum makan harus cuci dulu, cuci tangan dulu. Ketika murid Yesus makan tidak cuci tangan, kenapa? Murid-muridmu makan tidak cuci tangan dulu. Kita harus cuci tangan dulu. Ya, dulu orang jalan pakai kasut. Jalannya berdebu, belum ada aspal. Begitu masuk ke rumah, sebelum masuk ke rumah, disediakan dulu air. Untuk dicuci dulu kakinya. Supaya enak masuk ke rumah. Rumah orang bersih. Tapi itu penyucian jasmani. Sebelum makan cuci tangan dulu, penyucian luar, pembersihan luar. Kalau badan kotor keringat, ya mandi dengan sabun, penyucian luar. Menurut 1 Korintus 15, ada tubuh jasmani, ada tubuh rohani. Mayoritas kita tahu bagaimana kita membersihkan tubuh kita secara jasmani.
Tuhan menggunakan contoh itu untuk kita lebih jauh melihat penyucian yang rohani. Dari pihak Tuhan aku sudah ampuni di atas bukit Golgota. Tapi dari pihak kita mesti ada kemauan untuk menerima itu. Ya, mesti ada kerinduan untuk memakai itu. Jendela surga terbukalah, rahmatnya Allah turunlah, aku senang di hati, bukan senang di luar. Sejak Yesus dalam saya, bukan jadi agama Kristen tapi Yesus dalam saya. Ku buang jubahku yang lama, bukan baju. Kebiasaan yang lama, karakter lama. Diberikannya ku jubah barulah, diberikannya karakter baru. Diberi makanan mana dari sorga. Makanan yang biasa capcay, puyonghai, ikan mas. Tapi ada makanan rohani, mana dari sorga. Sebab itu ku bergiranglah. Saya jarang lihat orang makan capcay terus bergirang. Jarang saya lihat orang makan, habis makan itu paling-paling terang. Enggak ada yang bergirang. Tapi kalau kita makan makanan rohani, mana dari sorga, sebab itulah ku bergirang. Ada haleluya. Yang bikin kita bersuka cita itu adalah firman Allah. Mana dari sorga, makanan rohani yang Yesus bilang, ada padaku makanan yang kamu tidak kenal. Sekarang kita kenal. Bahwa kita tidak cukup hanya makan supaya perut saja yang kenyang, tetapi rohani kita juga harus kenyang, harus diisi. Yusuf Roni memakai sebuah ilustrasi mengenai dua anjing. Satu anjing hitam, satu anjing putih. Yang punya anjing rada bingung kenapa yang hitam gemuk, yang putih kurus. Sebab dia baru tahu nanti bulan berikutnya yang putih gemuk, yang hitam kurus. Dia baru tahu bahwa dalam bulan pertama yang hitam ini banyak makan. Yang putih ada makan tapi kurang. Maka yang gemuk, yang hitam. Tapi ketika bulan berikutnya, yang putih makan lebih banyak, yang hitam agak kurang, yang gemuk, yang putih. Di dalam hati kita ada dua sifat, sifat hitam, sifat putih. Yang mana yang gemuk? Kalau saudara mimpi yang tidak-tidak, yang gemuk, yang hitam. Mimpi yang jelek-jelek, mimpi, saudara nggak berbuat, tapi saudara mimpi, memikirkan yang tidak baik, membayangkan yang tidak baik, sama seperti dokter itu. Dia tidak berbuat apa-apa, tapi dia lupa, dia sudah disumpah dokter, tidak boleh ngintip, hanya ngintip, dan direkam yang dia intip. Nggak sengaja terbuka, langsung copot. Dokternya, profesornya pun. Berarti dia kalau dosa itu nggak lihat orang, dokter saja. Makanya jangan terlalu percaya dokter, kadang-kadang dokter juga yang cunihin banyak. Kembali lagi kepada Yudas. Namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpi, dalam kembali lihat bahasa Inggrisnya. Kata
these dreamers, orang yang bermimpi-mimpi itu, ada dalam kurungnya itu kata filthy. Filthy itu yang tadi saya bilang becek itu. Kotor. Kotor. Orang beli batu blue safir saja cari yang bersih. Berlian saja harus yang bening, yang bersih. Itu yang mahal. Biar putih tapi masih ada cacat. Jatuh harga. Maka anak Tuhan tuh yang bening, yang tanpa cacat, yang flawless, itu yang berharga di mata Tuhan. Tuhan gak lihat apa yang saudara punya, tapi siapa saudara. Ingat kita ini sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, harga yang mahal, dengan darah anak domba Allah, Yesus Kristus. Bukan dengan emas, bukan dengan perak. 1 Petrus 1 ayat 18. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup. Ternyata yang ditebus itu bukan cuma kita. Cara hidup juga. Cara kita bergaul, cara kita berbicara, cara hidup. Telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Jadi turun dari papa mama, dari engkong itu turun. Itu cara hidup yang sia-sia. Bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak ditebusnya. Bukan dengan emas. 19.